Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah gerakan dari Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia UPI yang menyorot tajam atau mengkritik tajam kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mulai dari cawe-cawe Joko Widodo sampai pada pemberian bantuan sosial atau bansos yang jor-joran diberikan oleh Presiden Joko Widodo bersama menteri-menterinya, yang terlihat oleh rakyat benar-benar ini untuk memberikan keuntungan kepada salah satu paslon, yakni paslon 02. Cawapresnya adalah anaknya sendiri yang membuat heboh Indonesia dengan politik keluarga atau politik dinasti yang dimainkan Presiden Joko Widodo saat ini. Kami mengundang dengan hormat Bapak Kiai Haji As'ad Samsul Arifin sebagai anggota MPA. Kami persilakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para profesor, dosen, para guru besar, mahasiswa, dan alumni UPI. Alhamdulillah kita bisa bersama. Saya diminta untuk memberikan orasi selaku anggota dari Majelis Wali Amanah. Sudah berapa tahun ya? Beberapa tahun ya. Ini adalah mimbar ilmiah atau gerakan moral kebangsaan, bukan gerakan politik, bukan gerakan partisan ya. Kita bukan partai politik. Kalau membela satu partai politik namanya gerakan partisan, gerakan politik. Ini ada mimbar kebebasan sebagai warga negara. Seperti kita ketahui bahwa kita sedang menghadapi persoalan, dunia internasional mengikuti dengan cermat apa yang terjadi di negara kita, karena saya nggak ingin menjelaskan secara gamblang, tapi seperti yang dibahas di berbagai universitas sebelumnya, di Gojama ada di mana-mana ya, itu ada namanya gerakan Sivitas Akademika, gerakan moral. Kemudian ada gerakan yang sifatnya kampus, gerakan 800 kampus. Itu paralel, tapi kita bicara sebagai gerakan moral tadi. Dari seperti yang dimulai di Gajah Mada, ada salah, kampus saya dulu. Begini, bahwa penyelenggaraan negara itu ada patokannya, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan sebenarnya. Jadi apapun termasuk Pilpres ini adalah muaranya di situ, tidak boleh menyimpang dari apa yang ditulis di situ. Itu kemudian yang terjadi sekarang adalah apa yang disebut dengan pelanggaran nepotisme ya, nepotisme. Dan saya mau semua udah tahu kan ya. Yang kedua adalah keberpihakan. Begitulah ya, kita ingin meluruskan bagaimana jangan sampai hal ini menimbulkan chaos seperti zaman 98. Kita mencegah bagaimana tidak terjadi seperti 98. Kalau diterusin seperti ini akan terjadi kegiatan anarki yang seperti 98. Oleh karena itu yang ingin saya serukan di sini, jangan sampai terjadi anarki, apalagi di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu yang paling utama itu gitu. Tetapi juga saya menghargai kebebasan yang dimulai hari ini, dan juga apa yang gerakan kampus yang nanti akan dilaksanakan kalau
ya, atau apa nggak ngerti. Yang jelas itulah bagian dari kebebasan. Itu yang kedua, gerakan kebebasan, gerakan kebebasan mimbar dan kebebasan akademik, dan yang kedua gerakan apa namanya? Maaf nih ya, ini udah umur saya ada 74 tahun, jadi apa namanya harus pakai beginian ini ya. Kemudian juga gitu ya. Jadi kita punya idealisme semua bagaimana negara ini menjalankan politik demokrasi dengan sebaik-baiknya. Yang kita lihat kelihatan sekarang ini yang tampak adalah agak sedikit menyeleweng, miring-miring yang perlu diluruskan kembali. Inilah tugas kita. Tugas kita demikian. Dan jangan sampai kekerasan terjadi di sini. Karena kalau itu terjadi akan kemana-mana. Pengalaman dengan Pak Harto dulu, saya waktu itu masih eselon 2 di Badan Intelijen Negara. Bagaimana setelah ada gerakan moral seperti ini, Pak Harto merintahkan surat perintah kepada Pak Wiranto, lakukan apa yang harus dilakukan. Pak Wiranto tidak berani melakukan itu. Tidak berani melakukan itu karena takut terjadi chaos. Tetapi ada pihak lain yang di luar perintah melakukan gerakan sehingga terjadi chaos. Inilah yang kita khawatirkan. Jadi saya yakin Presiden tidak akan berani chaos, saya yakin itu. Tapi orang lain bisa melakukan itu di luar kendali sesuatu. Itulah yang terjadi. Dan gerakan dari kampus ini perlunya adalah mengingatkan kepada yang pemegang kekuasaan bagaimana aturan main dalam demokrasi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apakah di dalam pilpres prosesnya atau di dalam pileg. Nah ini saya tidak panjang ya. Saya ingin tambah pesan-pesan moral untuk disampaikan bagi universitas. Semua sudah tahu. Saya lihat ada yang satu yang belum. Imam ya, Pak Cadat ya, Pak Cadat ya, yang belum. Apa yang belum? Bagaimana kita mengajak KPU dan Bawaslu agar bertindak sesuai dengan undang-undang. Ya, itu yang tidak kita tekankan. Kalau Bawaslu, KPU, Bawaslu tidak bertindak sesuai dengan undang-undang, maka peluang terjadinya keributan chaos itu akan terjadi. Ini yang belum diungkap oleh udah lain, mohon dipertimbangkan untuk menjadi salah satu poin yang disampaikan oleh UPI. Insya Allah UPI akan menjadi semakin berkibar di Indonesia ini. Ya. Dan kepada adik-adik, dimanapun gerakan pembaruan dilakukan oleh anak muda, dimanapun gerakan pembaruan dilakukan oleh anak muda seperti you semua ini, ya kan? Ya, karena apa? Masa depan kalian semua ada diletakkan pada ditentukan hari ini. Apa yang mau diem, mau bergerak, atau malah mendukung, itu di sini. Kalau Anda bergerak, bagaimana keran kebebasan dibuka dengan seadil-adilnya sesuai dengan aturan, maka insya Allah masa depan ini semua anak-anak UPI, kader-kader UPI akan memperoleh kejayaan. Jangan sampai ini dilepaskan, dibiarkan kesempatan baik itu oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Tepuk tangan untuk UPI. Ya. Kemudian apa Pak yang belum lagi? Ya, yang saya tulis saya kira sudah dibaca semua, ya semua itu. Dan saya tetap menolak upaya pelantikan presiden, itu tidak baik. Kita melanggar undang-undang juga, tidak boleh itu. Tetapi juga pada satu pihak juga pemerintah eksekutif harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan undang-undang dasar dan undang-undang. Jangan sampai terjadi keperpihakan. Kemudian itulah yang lain-lain tadi. Dan insya Allah gerakan kampus Civitas Akademika, moral akademik atau gerakan kampus oleh mahasiswa itu tetap pada rule aturan main itu.
Dan saya kesini itu dasarnya adalah demi kepentingan masa depan Indonesia dan untuk menjaga aturan-aturan main tadi yang sudah bagus diletakkan masa reformasi dulu, udah bagus rel itu diletakkan, jangan sampai itu relnya miring akan menuju ke tempat lain. Dan itu tugas dari anak muda. Kalau itu Anda menjaga hal itu, menjadi itu dengan gerakan-gerakan di kampus sekali, di kampus ya, ini jadwal kampus ya, maka insya Allah you akan ikut kereta yang lebih cepat ke depan, jos dari Jakarta, Bandung, Jakarta, gerak-gerak itu ya. Iya. Jadi itu ada ya. Jadi ini kesempatan baik untuk mengekspresikan pembaharuan yang sudah diletakkan 1998. You semua punya kesempatan untuk memperbarui lagi, memajukan lagi, menjaga, mereformasi lagi apa yang sudah dilakukan sehingga menjadi sesuai dengan harapan kaum muda semua. Saya sudah kaum tua ya. Jadi Anda yang punya muda ini yang memang harus bergerak, tetapi tetap konteksnya jangan ikut politik partisan. Politik kita ada politik kampus sesuai dengan kebebasan mimbar. Ya. Yang kedua, saya waktu muda tidak punya saya takut ya. 98 saya sudah di BIN. Saya ditugaskan di mana waktu luar negeri yang daerah perang Pak. Akhirnya ditempatlah saya di Syria, di Damaskus, Lebanon, tempat PLO, tempat terorisme, dan saya besar di sana. Jadilah generasi yang pemberani, jangan jadi generasi penakut. Ya. UPI tidak boleh jadi penakut. UPI adalah pemberani. Ya, itu. Dapat ya. Demikian saya menyampaikan selamat berjuang kembali, gunakan mimbar kebiasaan sebaik-baiknya dan tidak boleh menjadi politik partisan, politik kepentingan bangsa dan negara dan bukan kepentingan politik untuk sesuatu golongan, apalagi pribadi seseorang. Demikian, mohon maaf Pak Profesor, Pak Guru Besar, seluruh akademika, para mahasiswa. Saya hanya biasa sebentar, saya bukan orator, bukan politis ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan selamat berjuang. Merdeka! 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 Kalau kata mahasiswa hidup ya, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup UPI! Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Prof. Fuad kami undang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan juga teman-teman guru besar, dosen, dan alumni serta seluruh sivitas akademika yang hadir, kita berada di tempat ini pada saat ini karena punya kepedulian terhadap berbagai kerancuan, kekacauan yang terjadi di dalam tatanan kenegaraan kita pada saat ini. Oleh karena itu, kalau kita kembali, tadi kata Pak As'ad, kembali ke UUD 45, kembali ke undang-undang, kembali ke peraturan, ini yang menjadi persoalan paling utama pada saat ini. Ketika kita tahu bahwa bangsa dan negara ini kita ingin bangun untuk salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ternyata pada saat ini banyak sekali upaya yang sebaliknya. Bukan mencerdaskan tetapi membodohkan, membodohi, dan berbagai upaya yang tidak baik di dalam tatanan kenegaraan kita pada saat ini. Itulah yang menjadi persoalan. Pemilu 5 tahun sekali adalah pekerjaan yang rutin dan biasa. Tetapi ketika pemilu ini dilaksanakan dengan banyak cara yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, maka disitulah letak persoalan yang sesungguhnya. Kita mencoba mendidik bangsa dengan baik, dengan positif, tetapi ternyata banyak hal-hal yang justru merusak tatanan dan cara pandang masyarakat
terhadap proses demokratisasi negara ini. Inilah yang sama-sama kita hadang dan kita upayakan. Kita tidak mencoba memunculkan salah satu di antara ketiga paslon itu, tetapi justru kita ingin menata. Jangan sampai upaya yang baik ini justru dirusak untuk menanamkan pengertian bahwa seolah-olah pemilu ini hanya permainan saja. Pemilu ini hanya untuk menanti sekian kilogram beras ke rumah. Pemilu ini hanya untuk menanti bantuan sosial yang tidak jelas alang ujurnya. Tetapi justru pemilu ini adalah proses pendidikan, demokratisasi yang positif, yang baik ke depannya. Dan itulah kepedulian kita pada saat ini. Untuk menata, mencoba, memberikan sesuatu yang positif, dan menata serta mencoba mengoreksi hal-hal buruk yang dilakukan oleh justru para penguasa, orang-orang yang berada pada posisi tertentu, yang justru merusak tatanan demokratisasi itu sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami muliakan, kita mulai pembacaan petisi Bumi Siliwangi. Namun sebelum itu izinkan saya memberikan pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga oleh Allah senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 kita dapat berkumpul di halaman gedung Isola Kampus Bumi Siliwangi dengan diberkahi kesehatan yang luar biasa. Kami atas nama guru besar, mahasiswa dan para alumni UPI yang berhimpun dalam forum komunikasi Sivitas Akademika UPI menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang hadir, khususnya insan media, untuk menyaksikan bersama pembacaan petisi dari Bumi Siliwangi Kampus Perjuangan Pendidikan. Izinkanlah kami bersama rekan sejawat guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni untuk membacakan petisi dimaksud secara bersama-sama. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sejumlah sivitas akademika perguruan tinggi di tanah air, petisi ini merupakan bentuk respon keprihatinan, tanggung jawab, serta pesan moral kami selaku insan akademis terhadap situasi dan kondisi bangsa yang memerlukan kehadiran kami untuk menjadi bagian dalam meluruskan arah kehidupan berbangsa dan bernegara, agar seiring dengan capaian yang ingin dituju, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kami memohon kepada semua pihak, khususnya KPU dan Bawaslu, agar bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pengantar ini kami sampaikan. Semoga ridho Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang untuk pembacaan di awal Profesor Cecep Darmawan. Kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pancasila. Petisi Bumi Siliwangi Kampus Perjuangan Pendidikan. Kami Forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia
dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini. Rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini. Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, penggunaan fasilitas negara, politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala pelanggaran terhadap degradasi nilai-nilai moral dan etika kebangsaan. Bahkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan keprihatinannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024. Melanjutkan. Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan sikap Presiden Republik Indonesia yang tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, menjadi teladan atau role model serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, ketidaknegarawanan seorang Presiden Republik Indonesia tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional, yakni Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayan, yang artinya 3 prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide dan gagasan, dan di belakang memberikan dorongan. Sikap dan tindakan ini jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika hal ini dibiarkan, kondisi ini tentu berpotensi dapat memberikan ekses buruk terhadap tidak terlegitimasinya penyelenggaraan pemilu, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, dan yang lebih buruk dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara. Prof. Eli. Atas dasar kondisi di atas, kami, Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan: 1. Mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilihan umum tahun 2024. 2. Meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila, serta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan etika kehidupan berbangsa sebagaimana diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. 4. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara
untuk kepentingan politik praktis kampanye pemilu. Baik. Yang kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu 2024 secara berkeadilan dan berintegritas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pernyataan kami sampaikan sebagai upaya untuk menegakkan kembali nilai-nilai moral dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bandung, 5 Februari 2024, tertanda Forum Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia. Salam Pancasila. Hidup Universitas Pendidikan Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami semua berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena pada pagi hari yang cerah ini kami bisa bersilaturahim, bisa berkumpul, dan bisa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar demi kebaikan bangsa ini. Amin. Kami yang berkumpul di tempat ini semata-mata ingin melaksanakan apa yang Engkau ajarkan, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuki para pemimpin kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat. Tunjuki mereka agar memimpin kami dengan kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, tunjukkan jalan bahwa yang batil itu batil dan kami bisa menghindarinya, dan tunjukkan kami bahwa jalan benar itu adalah benar dan kami bisa melakoninya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbil alamin. Oh iya, aku sudah bisa. Prof. Prof Amung. Siap. Oh, siap.
Oke, untuk hari ini apa yang disampaikan dari UPI untuk khususnya demokrasi mungkin yang tidak baik-baik saja? Oke, begini, kami berharap semua elemen ya untuk memantapkan termasuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undang yang lainnya secara seksama tanpa kecuali. Ada 6 nilai etika moral yang harus dijunjung. Satu di antaranya adalah respect for others. Semua kontestan demokrasi ini ada 3. Semuanya harus kita hormati, diberikan hak yang sama. Respect for others. Yang kedua, respect for the rule. Peraturan perundang-undang harus ditegakkan. Yang ketiga, honesty. Harus jujur. Harus jujur. Semuanya tidak boleh ada kekecualian. Dia harus jujur. Yang keempat, toleransi. Semua harus menghargai dan menghormati. Ya, itu prinsip-prinsip dasar yang berlaku universal. Ya, di semua bidang, termasuk dalam bidang pendidikan yang menjadi anggota UPI. Ini adalah prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh semua. Ini adalah semangat kami untuk semua. Karena 5 tahun yang akan datang, election itu akan datang lagi, akan kembali kepada kita. Sekarang ini kita jaga semuanya. Nah, oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan dan berdoa kita semua mendorong semua lini termasuk insan media untuk menjaga, mengawal. Karena 5 tahun yang akan datang pesta sepertinya akan kembali ada. Ya, prinsip-prinsip yang tadi tentu saja harus diimplementasikan dan dijadikan pegangan. Insya Allah kita akan bisa menjadi negara yang maju. Kalau semua prinsip itu dapat dilaksanakan semestinya, insya Allah. Prof, kalau nggak ada perubahan gimana belum ada gerakan? Kita harus yakin. Ya, niat kita baik, kita semua elemen sebagai salah satu elemen bangsa, UPI bersama Sivitas Akademikanya ingin tidak boleh kita berdosa kepada para pendiri bangsa ya yang memerdekakan kita tahun 45. Perjuangannya luar biasa. Itu harus kita rawat dengan baik. Tidak boleh ada sejengkal pun kita harus berpisah. Ya, tidak boleh. Walaupun kenyataannya seperti kita harus terus berjuangkan seoptimal mungkin dengan niat yang tulus. Tentu saja. Prof Amung, saya Sulung Nov dari KBA News. Okay. Ini kan kampus ini gerakan moral ya. Tetapi rezim hari ini itu kan tidak menerapkan standar moral yang tinggi, bahkan etikanya ditabrak. Seruan seperti ini, jika tidak didengar oleh rezim, apa yang akan dilakukan? Saya rasa sekarang rakyat itu makin cerdas. Ya, kita ini bersuara, insya Allah suara kita ini adalah kebaikan. Dan saya percaya rakyat akan memberikan sesuatu yang konstruktif terkait dengan negara ini dan sangat ditunggu sekarang yang memiliki legitimasi kekuasaan untuk mencintai rakyat secara lebih mendasar, tegakkan aturan dengan semestinya. Kita harus yakin, kita terus bekerja dengan baik, yakinkan semua elemen bangsa bahwa ini keniscayaan untuk berbuat baik bagi kepentingan negara, bukan hanya hari ini, tapi perjalanan bangsa ke depan. Kita sudah hampir 78 tahun, 79 tahun ya. Oleh karena itu, ini penting bagi kita harus dijaga dengan baik semangat founding father kita, ya. Prof, tadi beberapa kali Profesor menyebut Bapak Presiden Joko Widodo di dalam petisi. Untuk penekanan lagi, apakah ini untuk petisi untuk mengingatkan Presiden yang sudah kelewat batas? Begini, tidak hanya Presiden, tentu saja semua elemen bangsa yang sedang mendapatkan mandat kekuasaan dari rakyat sekarang itu pedomani saja peraturan perundang-undangan secara implementasi lebih jauh etika dan moral. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang cerdas. Ya, bangsa yang cerdas, silakan. Bangsa yang cerdas kita harus rawat dengan baik yang sudah dilakukan selama ini sejak merdeka tahun 1945, jaga dengan baik. Prof, apakah ada intimidasi untuk acara hari ini? Insya Allah tidak ada, saya rasa konstruktif. Karena niat baik UPI adalah niat yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Kita ini kampus pendidikan. Insya Allah semua, walaupun ada komunikasi, tetapi komunikasi sangat konstruktif. Sangat bagus. Untuk Ketua BEM nih, ini kan guru besar sudah bersikap. Apa sikap para mahasiswa setelahnya? Sikap mahasiswa setelah petisi hari ini tentunya kita ingin melihat itu respon dari pemerintahan atau respon dari pejabat-pejabat yang terkait dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Jika pada akhirnya nanti tidak ditanggapi dengan serius, jika pada akhirnya nanti ini dianggap sebagai omongan belaka, bukan tidak mungkin nanti bakal terjadi gerakan yang lebih besar di mahasiswa itu sendiri. Faktanya memang diabaikan kan? Karena ini kan sudah hampir puluhan yang bersuara. Makanya oleh sebab itu mungkin beberapa kampus sudah berkomunikasi, berkonsolidasi untuk pada akhirnya kita menentukan gerakan selanjutnya bakal seperti apa. Apakah itu turun ke jalan?
Nah, untuk detailnya seperti apa mungkin belum bisa disampaikan, akan tetapi jika pada akhirnya itu harus dilakukan, itu bukan suatu hal yang tidak mungkin nanti untuk dilakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Saya nambahin ya? Oh, Ya, Prof. boleh. Hewan. Prof. Acep. Ya, saya kira ini gerakan moral ya, gerakan moral kebangsaan. Kita hari ini sebetulnya ya terpapar oleh apa yang disaksikan kita hari ini, bahwa politik kita itu menjadi politik yang seringkali menjadi kekuasaan semata. Padahal kan bangsa kita dengan apalagi dengan Tridharma ya, perguruan tinggi kita ini sebenarnya ini bukan gerakan politik praktis, ini gerakan moral kebangsaan untuk menegakkan kembali bagaimana para pemimpin bangsa itu memberi teladan, contoh, role model. Tadi beberapa kali kami tegaskan pentingnya role model dari para pemimpin bangsa. Jadi ini jauh sekali dari gerakan politik praktis, ini semata-mata gerakan kebangsaan. Prof, ini aksinya dibilang agak telat ya sih, kenapa nggak dari awal? Saya kira tidak ada istilah telat ya, dan kita mencermati, kampus itu selalu mencermati apa yang berkembang di kehidupan masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan maraknya ya pernyataan sikap dan kemudian mengingatkan dari kampus-kampus ini ya, itu mengetuk hati para pemimpin bangsa. Ada kritik di masyarakat, kenapa setelah hampir 1 dekade kampus baru berbunyi, sementara selama ini masyarakat sudah mengalami banyak kesusahan. Apa komentarnya? Ya, pertanyaan itu bagus. Ya, mestinya dijawab oleh para rektor di perguruan tinggi. Tapi saya amati bahwa memang kampus ini juga hari ini mestinya ya bergerak secara moralitas. Ya, sayangnya tidak seluruh elemen kampus itu menyadari betul betapa pentingnya ya Tridharma perguruan tinggi, khususnya membela kepentingan rakyat. Apakah karena rektor itu diintimidasi? Nah, saya pikir mungkin punya pandangan ya, rektor dengan kita juga punya pandangan, punya alasan. Tetapi terlepas dari itu, sebetulnya mahasiswa, dosen, para guru besar ini ingin menyatukan pendapat, ya menyatakan pendapat dan menyatukan pendapat bahwa negeri ini ya tidak boleh dicederai oleh perbuatan-perbuatan yang melanggar konstitusi. Baik, Cukup ya. terima kasih. Terima kasih, Prof. Turnuhun, terima kasih. Ternuhun, Prof. Amu. Oh, terima kasih. Ya. Amu, Boleh nggak kita wawancara sama kawan-kawan BEM? Boleh, Mak. Di mana nih? Situ aja. Iya. Gak apa-apa ya di sini ya? Boleh. Perkenalkan dong namanya. Ya, perkenalkan nama saya Hilal Syahbana, selaku PLT dari Presma Berma UPI. Seperti itu. Agenda yang seperti ini kapan diproses? Oke, untuk agenda seperti ini diproses pada waktu minggu kemarin ya. Waktu beberapa hari minggu kemarin, melihat dengan respon yang ada di kampus-kampus lain, terus melihat permasalahan yang ada, pada minggu kemarin itu didiskusikan lah untuk pada akhirnya kita melaksanakan kegiatan hari ini seperti itu. Banyak komentar yang miring terhadap mahasiswa yang hari ini takut. Ya. Apakah apa komentarnya? Oke, komentar miring terhadap mahasiswa yang takut seperti itu. Nah, pada akhirnya ini menjadi sebuah tanggung jawab, pada akhirnya menjadi sebuah beban moral ya. Pada akhirnya ketika kita selaku mahasiswa yang mana kita punya privilege lah untuk dapat mengetahui permasalahan ini seperti apa, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mungkin paham terhadap permasalahan tersebut. Nah, pada akhirnya beban ataupun tanggung jawab tersebut menjadi beban moral. Pada akhirnya rasa takut apa tidak kita harus menyerahkan hal-hal yang kita anggap benar tersebut gitu. Mungkin ada yang padanya berani, ada yang padanya tidak. Nah, mungkin saya rasa itu proses dan juga setiap orang dalam keputusannya mungkin punya alasan masing-masing seperti itu gitu. Ini kan tinggal menghitung hari ya, menuju Pilpres. Apa gerakan yang paling real dari mahasiswa setelah hari ini? Oke, seperti yang tadi udah disampaikan, sebetulnya untuk gerakan real ke depan seperti apa mekanismenya atau seperti apa teknisnya, itu kita belum diskusikan lebih lanjut gitu. Karena kita pun pertama ingin melihat dulu gitu kan, secara respon seperti apa, pertama, kedua kesiapan dari teman-teman mahasiswa. Karena mau tidak mau kita juga melihat bahwasanya ketika kita salah langkah dalam permasalahan ini, takutnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Seperti karena kita berkomentar ini merupakan masalah yang mungkin cukup politis gitu kan, takutnya diindikasikan untuk golongan tertentu atau pihak tertentu yang mana itu mungkin sangat kita takutkan, dan juga berseberangan dengan apa yang ingin kita bawa. Karena kita di sini tidak ingin bahwasanya gerakan yang kita bawa ini untuk kelompok-kelompok tertentu gitu, untuk golongan-golongan tertentu seperti itu. Baik. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk seluruh mahasiswa Indonesia untuk gerakan-gerakan seperti ini?
Oke, hal yang ingin saya sampaikan untuk seluruh mahasiswa Indonesia, yaitu pada akhirnya sekarang kita selaku mahasiswa mempunyai tanggung jawab moral untuk kita dapat menyampaikan, untuk kita dapat menyebarluaskan terkait hal-hal yang kita rasa anggap benar, dan juga kita meluruskan terkait hal-hal yang kita rasa salah. Entah bagaimanapun keadaannya, mungkin beberapa teman-teman ada yang belum bisa bergerak, ada yang belum tergerak. Harapannya kita mari bergerak sama-sama terkait permasalahan demokrasi ini, karena secara substansi sudah jelas, secara muatan juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Harapannya kita bisa bergerak sama-sama untuk menyelamatkan bangsa dan juga negara, seperti itu. Terima kasih banyak ya untuk tanggapannya. Ya. Sukses ya. Ya, pemirsa KB Atok, baru saja berakhir petisi Bumi Siliwangi dari kampus Pejuang ya, Universitas Pendidikan Indonesia di Jalan Setiabudi, Bandung. Hari ini petisi yang disampaikan langsung menembak ke jantung istana, menyebut beberapa kali nama Presiden Joko Widodo. Ini artinya kritiknya sudah sangat keras yang diarahkan kepada penguasa agar bersikap netral, agar bersikap mengayomi semua rakyat Indonesia, dan meminta secara khusus untuk menarik ucapannya yang memihak salah satu paslon dalam Pilpres kali ini. Dan petisi Bumi Siliwangi hari ini juga menegur keras penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu untuk bersikap adil dan netral. Jadi kalau kita dengarkan petisi Bumi Siliwangi hari ini luar biasa, dibacakan secara bergantian. Ini menunjukkan sebuah kekompakan ya dari kampus Universitas Indonesia. Turut hadir tadi para guru besar, ada Prof. Amung Makmun, guru besar pendidikan olahraga, kemudian Prof. Acep, tadi juga ada Prof. Asad, dan sejumlah guru besar dan dosen lainnya, dan juga dihadiri oleh ratusan dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Prof. Amung, ini kan tinggal 10 hari lagi, atau tepatnya 9 hari lagi untuk Hari Perubahan. Apakah Prof ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh rakyat Indonesia? Oke. Sebetulnya saya percaya bahwa sekarang masyarakat itu makin cerdas, sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam pemilu election masuk ke TPS itu sangat mendasar. Ya, baik itu dalam konteks Pilpres, Pileg, termasuk DPD gitu ya. Sangat mendasar. Pasti akan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sisi. Tadi malam sudah kita dengarkan bagaimana debat Capres. Ya, itu sudah silakan. Itu jadikan indikator bagi masyarakat, dan masyarakat sekarang tidak mudah begitu saja. Mereka akan menggunakan pikiran dan perasaannya untuk terjadinya sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan 5 tahun ke depan. Insya Allah, saya yakin itu.